Selamat datang di Media Edukasi. Jangan lupa subscribe dan klik tanda loncengnya ya. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, Bahasa Indonesia, kelas 5, tentang menemukan informasi penting dalam teks. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kalian sering mendengar pertanyaan yang menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Jadi, kata tanya adalah kata yang dipakai di dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu. Contohnya adalah, siapa nama ayahmu? Bagaimana kabarmu? Di mana kamu bersekolah? Kapan kamu pergi berlibur? Apa makanan kesukaanmu? Dan mengapa kamu menangis? Nah, kata siapa, kata bagaimana, di mana, kapan, apa, mengapa, itulah yang disebut dengan kata tanya, anak-anak. Adapun ciri-ciri kata tanya, yang pertama adalah diawali dengan kata tanya apa, siapa, bagaimana, di mana, kapan, dan mengapa. Dan yang kedua adalah kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Sekarang kita akan bahas satu persatu fungsi dari setiap kata tanya. Yang pertama adalah kata tanya apa. Kata tanya apa, fungsi yang pertama yaitu untuk menanyakan kabar atau keadaan seseorang. Contohnya, apa kabar Umair? Fungsi yang kedua yaitu untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang pengertian atau penjelasan suatu benda atau kegiatan. Contohnya, apa yang dimaksud dengan sistem pernapasan pada manusia? Kata tanya yang kedua yaitu siapa. Kata tanya siapa berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi penting tentang tokoh atau pelaku. Contohnya, siapa nama ibumu? Siapa yang memberikan hadiah ini? Yang ketiga adalah kata tanya kapan. Kata tanya kapan berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang waktu suatu peristiwa. Nah, jadi kata kapan ini adalah kata yang menanyakan tentang waktu. Contohnya adalah, kapan kamu masuk sekolah? Kapan kamu minum obat? Kata tanya yang keempat adalah di mana. Kata di mana berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu tempat atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Contohnya adalah, di mana kamu tinggal? Di mana kamu membeli mainan itu? Kata tanya yang kelima adalah mengapa. Kata tanya mengapa berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang suatu alasan atau sebab terjadinya suatu peristiwa. Contohnya adalah, mengapa kamu menangis? Mengapa kamu tidak masuk sekolah? Kata tanya yang keenam adalah bagaimana. Kata bagaimana berfungsi untuk bertanya atau mendapatkan informasi tentang kabar atau keadaan seseorang. Contohnya adalah, bagaimana kabar Budi? Kata tanya bagaimana selain untuk menanyakan keadaan seseorang, kata tanya bagaimana juga berfungsi untuk mendapatkan informasi tentang cara-cara atau langkah-langkah proses terjadinya sesuatu atau membuat sesuatu. Contohnya adalah, bagaimana cara membuat kue donat?
sekarang waktunya kita latihan sama-sama ya. Di situ ada teks tentang dayu dan ikan hias. Kemudian ada juga di situ pertanyaan yang berisi tentang kata tanya apa, di mana, kapan, kemudian siapa. Nah, sebelum kalian menjawab pertanyaan tersebut, kalian wajib membaca teks yang berisi tentang dayu dan ikan hias. Yuk kita latihan sama-sama. Nah, ini adalah teks tentang dayu dan ikan hias. Kalian bisa baca pelan-pelan sambil dipahami isinya ya. Sudah dibaca ya teksnya? Sekarang kita jawab sama-sama soalnya. Soal yang pertama yaitu, siapa yang memelihara ikan hias? Nah, kalian bisa mencari jawabannya pada teks yang Ustazah sudah kasih kolom itu ya. Kalian bisa perhatikan di situ, siapakah yang memelihara ikan hias? Bisa dilihat ya. Yap, benar sekali. Yang memelihara ikan hias adalah dayu. Oke, paham ya? Lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan yang kedua adalah, di mana ikan hias itu dipiara? Nah, bisa dilihat di sini ya. Ada teks yang Ustazah beri tanda kolom. Ya, sudah tahu ya jawabannya. Jadi, ikan hias itu dipiara di dalam akuarium. Oke, sekarang lanjut ya. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apa nama jenis ikan hias yang dipiara? Nah, kalian bisa mencari jawabannya pada teks yang Ustazah kasih kolom itu ya. Pasti udah tahu dong jawabannya apa. Ya, jadi jenis ikan hias yang dipiara yaitu ikan mas putih. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan ikan hias itu diberi makan? Nah, kalian bisa mencari jawabannya pada teks yang Ustazah beri kolom tersebut ya. Ya, ikan hias itu diberi makan setiap hari. Pertanyaan selanjutnya adalah, kapan akuarium dibersihkan? Nah, kalian bisa mencari jawabannya pada teks yang Ustazah beri kolom itu ya. Dibaca baik-baik. Ya, jadi akuarium itu dibersihkan seminggu sekali. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang diperhatikan dayu saat melihat ikan-ikan hiasnya? Nah, kalian bisa memperhatikan teks yang Ustazah beri tanda itu ya. Dibaca baik-baik dan dipahami isinya. Oke, jawabannya benar ya, yaitu dayu memperhatikan mulut ikan hias ketika terbuka dan menutup. Ya, demikian penjelasan dari